Senang sekali juga di pagi hari ini kita sudah bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional ATR Kabupaten Tanah Laut, dan hari ini menarik sekali ya, materi yang akan kita perbincangkan adalah tentang mendorong pengembangan potensi tanah laut melalui kebijakan dari Badan Pertanahan Nasional, Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Tanah Laut. Baik saudara pendengar, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita sedang berada di era reformasi agraria. Nah tentu reformasi agraria ini berimplementasi terhadap kewenangan dan arah kebijakan dari bidang pertanahan nasional. Nah lalu apa saja tugas pokok dan fungsi serta visi misi dan juga arah kebijakan dari Badan Pertanahan Nasional ATR PPN khususnya Kabupaten Tanah Laut? Berikut akan disampaikan oleh Pak Suhaimi, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bunda Nelly Yani. Mas Setiawan. Siap. Sobat Tanah Laut menyapa pada pagi hari ini yang berbahagia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu menegaskan dan menyatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu sebesar-besar digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat. Okay. Kemudian Undang-Undang Pokok Agraria di pasal 2 itu menyatakan juga bahwa salah satu tugas negara ini adalah mengatur perencanaan peruntukan penggunaan tanah supaya tanah itu memberikan manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat dengan cara pengaturan yang sebaik-baiknya. Nah, oleh karenanya Badan Pertanahan Nasional atau sekarang nomenklaturnya Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional itu punya tugas pokok adalah yang pertama, dia memastikan bahwa tanah itu memberikan kontribusi buat kesejahteraan rakyat. Bahwa tanah itu merupakan sumber kehidupan dan sumber keberlangsungan hidup rakyat Indonesia. Bahwa tanah dan pertanahan itu senyatanya dan sejatinya itu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Itu tugas pokok utamanya. Nah, breakdownnya melalui kegiatan teknisnya salah satunya adalah memberikan tanda bukti hak legalisasi aset kepada masyarakat. Yang kedua juga dalam konsep tata ruangnya, maka kami berperan serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam kaitan dan agraria, bagaimana mengatur perencanaan penggunaan pemanfaatan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat yang kalau dalam konteks kabupaten tertuang di dalam rencana tata ruang daerah Kabupaten Tanah Laut. Demikian Ibu. Oke, baik Pak, kalau dengan tupoksi tadi yang cukup banyak ya Pak. Nah, lalu kondisi di Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sendiri Pak, tentang struktur dari Badan Pertanahan ini seperti apa Pak? Baik, prinsip-prinsip pertanahan tadi Bu sudah diakomodir di dalam tupoksi yang ada di kami di kantor pertanahan. Di kantor pertanahan itu saya sebagai kepala satkernya itu dibantu oleh 5 orang pejabat pengawas di bawahnya. Yang pertama umum Kasubag Tata Usaha, yang kedua adalah seksi survei pengukuran yang tugasnya nanti memberikan kepastian terhadap bidang-bidang tanah masyarakat, letaknya, batasnya, bidangnya. Nah kemudian nanti setelah itu ada seksi penetapan hak yang nanti yang memberikan hak atas tanahnya sampai dengan proses penerbitan sertifikatnya. Yang ketiga ada juga yang namanya seksi penataan pertanahan. Nah inilah tugas yang sebutkan tadi yang berkaitan dengan perencanaan peruntukan penggunaan tanah yang mengatur apakah bidang tanah tersebut sesuai dengan tata ruang, bagaimana dengan pengatur sepadan pantai, sepadan sungainya, dan berbagai aspek lainnya. Yang keempat juga ada tambahan tentang pengadaan tanah, seksi pengadaan tanah. Yang kelima ini seksi yang paling seksi di antara semua seksi, yaitu seksi penanganan masalah. Karena selama masih ada masalah pertanahan, seksi permasalahan pasti selalu eksis. Iya betul. Ya. Permasalahan ini selalu ada ya Pak. Iya. Baik, sebelum kita ke permasalahan Pak, hal-hal yang krusial nih Pak yang menjadi sebuah titik khas dari kondisi reformasi pertanahan saat ini Pak. Baik, kita sama-sama mendengar dari berbagai statement bahwa era Orde Baru itu melahirkan satu kondisi yang tidak bisa dipungkiri, yaitu terjadinya ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Artinya perusahaan-perusahaan besar itu
sedikit, tetapi dia menguasai tanah dalam jumlah yang sangat signifikan. Sementara jumlah rakyat kita yang besar menguasai jumlah yang sangat sedikit dan tidak signifikan. Kondisi ini diperlukan suatu instrumen terobosan intervensi dari negara yang disebut dengan reformasi agraria. Kamarnya adalah TAP MPR nomor 9 nomor 9 tahun 2001 yang menegaskan, yang mengamanatkan tentang reforma agraria. Nah, bentuk-bentuk reforma agraria nanti banyak variasi dan berbagai macamnya. Jadi tugasnya bagaimana gini rasionya atau bahasanya tidak terlalu jomblang antara penguasaan yang skala besar dengan penguasaan masyarakat. Dalam hal pelayanan Pak, pelayanan apa nih yang menjadi titik krusial dengan reformasi ini? Apakah ada pemangkasan biaya, apakah ada pemangkasan waktu atau apa yang lainnya? Nah, yang paling terasa dan sama-sama dirasakan masyarakat adalah salah satu bagian dari reforma agraria itu adalah legalisasi aset yang masif, Bu. Salah satunya melalui produk PTSL. Kalau dulu PTSL itu sertifikasi kayak Prona istilahnya dulu, itu kan 1 tahun itu paling 500 bidang, 200 bidang. Padahal tugas pendaftaran tanah itu adalah tugas pemerintah pada hakikatnya. Nah, oleh karenanya sejak tahun 2017 5 juta bidang se-Indonesia, 2018 7 juta bidang, 2019 9 juta bidang, 2020 12 juta bidang, 11 juta bidang, 2021 11 juta dan terus menerus lah. Itu diharapkan terjadi penguatan terhadap kepastian hukum di masyarakat. Dengan kondisi di Tanah Laut sendiri bagaimana Pak tentang legalisasi PTSL ini Pak? Nah, keberhasilan PTSL itu kan tidak hanya ditentukan bagaimana kami bekerja, tetapi yang pertama bagaimana dukungan masyarakat dan pemerintah daerah. Dan alhamdulillah di Tanah Laut ini tiga-tiganya dapat. Yang pertama, kami di kantor pertanahan siap all out bekerja. Artinya pola-pola pikir yang lama itu sudah ditinggalkan oleh BPN Tanah Laut. Tentu saja ada resistensi, tapi kami terus mencoba memberikan pelayanan terbaik. Nah, yang kedua, masyarakat di Tanah Laut ini luar biasa, antusiasnya itu luar biasa. Saya pernah menjadi saya pernah menjadi kepala kantor di kabupaten di Hulu Sungai, kemudian di mana ya, di salah satu kabupaten lah di itu. Pokoknya sudah melanglang buana. Saya merasa luar biasa. Dukungan Tanah Laut berbeda begitu. Tanah Laut berbeda. Jadi saya amat bersyukur dan kolaborasi dengan kepala desa itu luar biasa. Saya melihat kepala desa itu mempunyai tanggung jawab moral yang luar biasa terhadap warganya. Buktinya apa? Saya selama 1 tahun di sana kemarin Ibu, itu target tercapai dengan jumlah yang luar biasa signifikan. Begitu Pak, alhamdulillah. Yang terpenting lagi Bu, dukungan dari pemerintah daerah. Kami sudah tanda tangan MOU 30.000 bidang Bu, penerbitan sertifikat. Nah ini begini Bu, saya ceritakan bahwa jumlah dana untuk sertifikasi kan tidak beriringan dengan jumlah pengukurannya. Karena di pusat, anggaran di pusat kan terbatas. Betul. Nah, katakanlah misalnya yang diukur 20.000, tapi yang sertifikat kan cuma 5.000 bidang. Ini kan menimbulkan gejolak. Nah, pemerintah kabupaten mulai Pak Bupati, mulai DPR, itu dukungan penuh dan dianggarkan Ibu. Alhamdulillah. Kemarin sudah terbit 2.500 bidang dan tahun ini luar biasa 10.000 bidang. Alhamdulillah. 10.000 bidang buat masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Nah, ini bagi sobat Tala menyapa. Mungkin ini kami menunggu kegiatannya berjalan mungkin sekitar 1 bulan lagi Bu. 1 bulan lagi sudah bisa berjalan. Nah itu jadi saya merasa bahwa dari segi pelayanan, reformasi birokrasi yang kami lakukan itu sudah berjalan sangat baik. Dan sebagai informasi bahwa kantor Tanah Laut ini Bu, ini tahun kemarin diusulkan untuk memperoleh zona integritas WBK. Dan kami sudah berlaga di tingkat nasional walaupun belum beruntung lah kami. Tapi setidaknya perubahan yang luar biasa sudah terjadi di BPN Tanah Laut. Baik, kalau boleh disampaikan juga nih Pak, banyak nih masyarakat yang belum mengetahui juga tentang tanda bukti kepemilikan ini apa saja. Masyarakat kita banyak yang tidak tahu nih. Baik Bu.
Kalau berdasarkan pasal 16 di Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang 5 tahun 60 dan peraturan petunjuk di bawahnya, apa itu tanda bukti hak atas tanah itu sebagaimana dimaksud oleh pasal 16. Bahasa sederhananya kita nih orang kampung kita menyebut itu kalau bahasa itu sertifikat. Itu tanda bukti hak utama. Tapi bagaimana dengan segel, sporadik itu adalah bukti penguasaan, surat keterangan tanah dan nama lainnya yang sebutannya barangkali bisa berbeda-beda. Nah itu sebagai bukti penguasaan, bukan bukti pemilikan oleh negara. Jadi bahwa dia punya hubungan hukum dengan tanah itu, dia menguasai, itu dibuktikan dengan satu tanda bukti. Namanya bukti penguasaan. Bukti penguasaan. Atas tanah. Puncaknya adalah sertifikat. Gitu, Pak, ya? Nah nanti bagaimana harus dilegalkan oleh negara, didaftarkanlah sertifikatnya di kantor pertanahan. Lalu Pak, sejauh mana sertifikat ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap pemiliknya, Pak? Nah, ini benar sekali Bu, pertanyaan yang sederhana berulang-ulang, tapi jawabannya mungkin tidak pernah memuaskan. Ya kan Bu ya? Seperti kita memandang lautan tak bertepi dan jurang tak luar biasa itu. Jurang tak bertepi, jurang tak berdasar dan laut tak bertepi. Tapi sebenarnya tepinya ada, cuma tidak kelihatan. Nah hari ini saya perjelas tepinya. Sertifikat itu adalah tanda bukti hak dan menjamin kepastian hukum sepanjang satu, data-data yang disajikan oleh pemilik adalah benar, batas tanahnya benar, patok ditunjukkan benar, perolehan tanahnya benar, dikuasai benar, dipatoki benar, diukur secara benar oleh BPN, diproses secara benar oleh BPN. Itu pasti memberikan jaminan kepastian hukum. Yang tidak memberikan kepastian hukum itu satu, misalnya ambil contoh, sudah tahu ada sertifikat orang bahari cuma orangnya di Jakarta diolahkan, saya kira pasti menimbulkan gejolak. Batas tanah tidak dikuasai, tidak pernah dipatok. Begitu diolah sporadik, terpatok tanah orang, pasti konflik. Sudah tahu sepadan sungai disporadaki, dimohon sertifikat konflik. Sudah tahu tanahnya dalam proses pengadilan, disertifikatkan. Sudah tahu tanahnya aset pemerintah daerah, disertifikatkan. Itulah yang membuat sertifikat itu menjadi tidak berwibawa. Nah itulah mengapa ya akhirnya akhirnya ternyata segel kalau sertifikatnya sertifikat sepanjang tidak mencerminkan proses secara pasti dan kepastian hukumnya pasti dapat dibatalkan. Itulah jadi bagaimana menjamin prosesnya benar baik formil dan materialnya, insya Allah pasti kuat. Baik, selama ini kan kita mengetahui nih Pak ya, kalau membuat sertifikat begitu ya tentu memakan waktu, biaya dan kesabaran yang cukup tinggi begitu. Nah, seperti apa sih Pak proses pembuatan sertifikat itu sendiri di Badan Pertanahan? Ya Bu, kalimat kesabaran yang tinggi ini mau ulun perhalus lagi, memerlukan keikhlasan yang mendalam. Dibalas Pak ya? Iya harus dibalas, kan ini suasana pagi menyapa ini kan harus saling menyapa. Jadi sebenarnya semakin hari saya mengatakan bahwa percayalah bahwa reformasi di tubuh BPN itu Bu sudah terjadi dan berjalan panjang. Hanya memang orang BPN itu Bu tidak pandai menyampaikan keluar karena kami ini sibuk dengan hal yang rutinitas yang luar biasa. Itu dia, sudah terjadi perubahan Bu di dalam tubuh BPN itu, semakin hari itu kita taat SOP. Jadi proses yang panjang itu sebenarnya terjadi manakala satu aja ada persoalan terhadap objek tanahnya, kemudian kuasanya tidak menyampaikan, ada sengketa dan lain-lain. Sekarang ini Bu, kita kan transparan. Silakan cek di websitenya Kantatala. Itu biayanya sudah kita sampaikan, SOP-nya kita sampaikan. SOP-nya, biayanya, prosedur sudah kita sampaikan semua, dan kami secara masif karena kami juga sedang proses WBK itu menyampaikan kemana-mana, termasuk pada forum ini. Pada forum ini, di mana pengaturan biayanya ada di peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010. Silakan cek di sana. Di mana biayanya ada di PP 128 tahun 2015. Cek di sana. Sudah tertera ya Pak? Sudah tertera semua, dan di pamflet kami di dalam BPN, bahkan di layar monitor kami, semua terpampang biayanya. Kalau istilah sehari ini itu Bu, terpampang dengan nyata. Sesuatu. Baik Pak. Di samping tadi proses waktunya yang cukup lama, biaya yang tinggi, Pak. Tadi kan ada proyek kegiatan dari BPN sendiri yang PTSL tadi, berarti ada penggratisan ya terhadap. Kenapa sih Pak tidak semua
apa pembuatan sertifikat dibuat gratis begitu? Kami berharap demikian, Bu. Iya. Kalau kami BPN apa itu nih yang mendasari, Pak? Iya. Jangankan hanya pembuat, kalau perlu Bu, pajak BPHTB-nya gratis buat masyarakat. Sekali, ya. Nah, jadi pada forum ini juga Bu, barangkali agar masyarakat kita juga mengerti, Pak. Jadi sekarang ini kan ada istilahnya sertifikat gratis. Yang gratis itu adalah yang pembiayaan yang ada di BPN, Bu. Misalnya pengukuran tanah gratis. Proses-prosesnya itu yang dulunya ada bayar itu yang oleh PNBP itu dibayar, itu tidak ada pembayaran sekarang. Hanya yang ditanggung oleh negara berarti. Ditanggung oleh negara dan APBN. Ya, dan itu juga dana pinjaman luar negeri loh, Bu. Nggak gampang-gampang loh, Bu. Itu World Bank itu dananya. Dan kami diaudit setiap tahun, setiap bulan itu. Nah, jangan kira-kira gratis yang itu. sangat berat Yang sangat berat. Makanya kami harus bekerja efektif, efisien, dan seteliti dan secepat mungkin. Nah, yang kedua juga bahwa ketika memohon itu ada suatu pernyataan bahwa tanahnya benar, tanahnya dijamin bahwa itu tidak sengketa. Yang nama pernyataan itu oleh undang-undang yang menimbulkan hubungan hukum itu harus di atas materai. Nah, materai ini bayar, siapa sing bayar, tidak menganggarkan. Dan tapi alhamdulillah, Bu, kita tuh punya SKB 3 menteri dan di Tanah Laut itu ada edaran Pak Bupati dan Pak Sekda berkaitan dengan maksimal dana yang bisa yang dibayar oleh masyarakat itu ada anunya dari desa, Bu. Jadi sebenarnya untuk Tanah Laut itu sudah luar biasa, pemerintah daerah sudah memfasilitasi itu semua. Jadi istilah bayar itu sebenarnya ya tidak terlalu signifikan kecuali ada pungutan-pungutan di luar itu. Nah, atau ada biaya-biaya lain begitu ya, Pak. Bu, yang ternyata biasanya begini, masyarakat kita tuh yang tidak mengerti begini, Pak. Dipikir itu dalam anggapan masyarakat kita membuat sertifikat itu kan sertifikat kita itu hanya beberapa lembar kan, Pak ya. Artinya ya kalau secara kita lihat, kita pandang gitu 1-2 jam aja selesai gitu ya mengetiknya. Nah, itu yang tidak dipahami. Sertifikasi ini aja bertahun-tahun baru selesai begitu, Pak. Nah, itu yang perlu dipahami oleh masyarakat kita bahwa prosesnya itu ada tahapan-tahapannya. Nah, begitu itu yang perlu dijelaskan juga, Pak. Baik, Bu. Ya, ini sebenarnya alhamdulillah Bu Nelly membantu saya ini sebenarnya. Jadi Bu, kadang sertifikat itu Bu tidak seperti kayak orang bikin KTP. Betul. Sertifikat itu tanda bukti hak. Satu lembar sertifikat nilainya bisa 1 miliar, bisa 10 juta, bisa 100 miliar, bisa 1 triliun. Iya, tergantung. Dan tergantung tanahnya. Jadi tidak bisa dilihat lembaran sertifikatnya itu sebagai surat berharganya. Nah, mengapa sertifikat itu sebagai tanda bukti hak saja, Bu? Tapi sebenarnya haknya terkandung di dalam yang namanya penguasaan tanahnya. Nah, bagaimana proses sertifikat? Saya cerita sedikit, Bu ya. Pertama, orang mendaftar ke BPN, bayar kepada negara, keluar surat perintah setornya. Setelah dibayar nanti penjadwalan pengukuran, keluar surat tugas pengukurannya. Kemudian ke lapangan, di lapangan menghadirkan saksi batas kiri dan kanan. Setelah beres semua ditatani gambar ukur sebagai bukti asas publisitas bahwa tanahnya telah terukur dan ditatangani oleh batas-batasnya. Setelah itu keluar peta bidang. Peta bidang ini adalah peta kadastr yang menjamin kebenaran objek tanahnya. Nah, itu tidak gampang kalau menghadirkan satu produk itu. Kemudian nanti diproses surat keputusan pemberian haknya, dicari hubungan hukumnya dengan objek dan subjeknya. Begitu sudah oke dituangkan dalam risalah. Setelah diumumkan untuk PTSL, setelah diumumkan tidak ada sanggahan, 1 bulan tidak ada sanggahan, sekarang 14 hari tidak ada sanggahan. Kemudian dibuatkan surat keputusannya, ditandatangani oleh ulun, disampaikan kepada pemohon. Setelah pemohon bayar pajak BPHTB ke Pemda, Bu. Setelah dipalidasi sama Bakuda, validasi bayar pajak, disampaikan lagi pada kami di proses sertifikatnya. Nah, itu tidak gampang. Iya, tidak gampang itu ya yang perlu dipahami oleh masyarakat kita, Pak. Jadi mereka kan selama ini hanya melihat lembaran di dalam sebuah sertifikat. Hanya ada beberapa lembar begitu ya, ada gambar ukur, ada keterangan data tanah. Sama itu, Bu. Janganlah dilihat surat nikah 1 lembar. Kan nikahnya berat, Bu. Ada tanggung jawab di situ gitu. Jadi nampaknya ada yang bergabung nih, Bu ya. Ada yang bergabung. Tapi Bluetooth kita ada bermasalah nih. Jadi kita langsung aja live dia. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Baik. Dengan Pak Harya. Iya, betul, Bu. Apa kabar? Pak Suemi dari BPN. Selamat pagi, Pak Harya. Salam kenal, Pak. Salam kenal, Pak Harya. Ada 3 pertanyaan. Wah, 3 ya, Pak. 3, Pak, sudah dipersiapkan Pak Har. Ke BPN ini harus melewati satpam, Anda ketemu beliau ini jadi lewat radio aja gini.
Susah ya Pak. Oke, hari sama Ulun tuh gampang Pak ketemu. Iya. Jadwalkan ketemu, insya Allah pasti ketemu. Oke, Pak. Sering Pak ketemu kita tapi di apa di ajang-ajang resmi kayak mediasi dengan Permada kemarin. Oh, siap. Ngomong-ngomong dari hati ke hati lah. Iya, empat mata ya. Pak Femi, ada beberapa hal nih. Pertama, kakak Ulun itu kayak dulu beli singkatnya beli tanah sama bapaknya lah. Nah, bapaknya meninggal sudah sekian lama, ahli warisnya itu datang mengaku bahwa tanah ini kita abahnya aja, ada sertifikat ada abahnya. Nah, sedangkan objek tanah itu sudah dibangun Pak, rumah gitu, rumah yang layak huni lah. Nah, terus kami itu ada bukti Pak dari pernyataan bapaknya, artinya sisanya akan dilunasi kalau sertifikatnya ada. Nah, ternyata bapaknya meninggal, sertifikatnya ada ahli waris. Singkat cerita ahli warisnya mengklaim lah gitu. Jadi langkah kami itu gimana? Yang kedua, masalah dengan berapa hari Pak proses, sebenarnya bulan lah, berapa bulan lah proses pembuatan sertifikat itu normalnya. Nah, terus yang ketiga masalah misalnya ini kan ada Pak di hari ini saya tidak menyebutkan lah, ada HGU ya kan dibikin perumahan. Otomatis kan itu kita ngangsur Pak, kepada developer lah, developer. Nah, nanti HGU itu apakah bisa jadi hak milik Pak? Nah, mungkin kan Ibu Nelly tahu di mana itu tempatnya kan? Jangan-jangan Bu Nelly nukar juri sana Maria. Bisa Tahu aja tuh Pak. Tahu aja Pak Hari. Di mana-mana juga, makanya saya untuk anak kami bahan non peri jer. Kenapa pulang dan Ulun? Makanya diam-diam Bang. Iya. Jadi Pak Suemi, kalau misalnya kita kan sudah mengangsur itu misalnya sama developer sudah 10 tahun, 20 tahun kemudian, apakah itu bisa jadi hak milik tuh Pak? Sedangkan itu notabene-nya itu HGU Pak gitu loh. Itu Pak Suemi masih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Harni Pak. Iya. Beliau adalah pendengar setia kita di Tanah Laut Menyapa. Kan Batu Ampar nih Pak. Iya. Oh, Dan Batu hari Ampar. ini mungkin beliau juga monitor melalui live Facebook ya. Jadi tahu nih kita pakai baju apa hari ini ya, kita Tahu, seperti apa ya. gitu ya. Iya. Gantengnya kayak apa? Iya. Terlihat kita Pak. Iya, ada 3 pertanyaan tadi Pak yang perlu dijelaskan dengan Pak Harun, kan sudah direkam oleh Pak Suhaimi. Oke, silahkan Pak langsung ditanggapi. Baik, yang pertama salam kenal, salam hangat buat Pak Har. Kalau Apian ada waktu, silakan WA Ulun kapan saja. Ulun selalu ada waktu buat masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah. Kalau tadi yang persoalan pertama, kakak beliau membeli tanah sama bapaknya seseorang, tetapi sertifikatnya belum diserahkan kepada kakaknya Pak Har, kemudian belum lunas, tapi kemudian sekarang sertifikatnya diakui oleh anak-anaknya. Tetapi ada bukti juga pernyataan dari bapaknya, langkahnya seperti apa? Nah, langkah pertama untuk pengamanan administrasi dulu. Maka kakak Pak Har dapat mengajukan pemblokiran terhadap SHM itu bahwa sebenarnya secara material tanah itu sudah dipian beli. Nanti dilampiri dengan bukti-bukti itunya. Iya. Nah, nanti bisa kami akan blokir. Nanti diajukan mediasi ke kami. Seperti apa persoalannya? Oh, ternyata sudah dibeli nih ahli waris. Ada pertanyaan bapaknya. Kan kalau bapaknya menjual saat masih hidup kan bukan barang warisan. Yep. Artinya hukumnya bukan rejim hukum waris, tapi hukum perdata biasa. Perdata dijual. biasa, oke. Nah, kecuali kalau dia menjualnya sudah meninggal, kan tidak mungkin orang meninggal menjual. Nah, Yep. langkah pertama Pak Har harus melakukan namanya pemblokiran terhadap SHM itu. Nanti disertakan hubungan hukumnya. Oh, waktu itu kakak Pak Har membeli, ini buktinya. Nanti kami coba akan bantu mediasikan. Makanya saya bilang kantor kami itu seksi Bu penyelesaian masalah. Dan kami kalau teman-teman nanti ada Iya, waktu iya, iya. kita podcast tentang sengketa-sengketaan laut, saya amat sangat senang. Nah, itu dia Siap. supaya Pak, tahu. yang- Sik. Iya. Kemarin kami mediasikan Pak di ruangan di Tanjung, masalah di Tanjung Dewa kami mediasikan dan alhamdulillah Iya, iya, iya. dengan Polres, dengan Pak Camat berjalan dengan baik dan berhasil. Oke, alhamdulillah. Nah, ini yang masih belum dipahami juga oleh Betul masyarakat lah. kita. Nah, Oke. langkah selanjutnya ini kan kita harus bicara lah dari hati-hati dengan nanti para ahli waris. Kalau memang secara material sudah dijual kepada bapaknya, ya jangan lagi diakui itu sebagai Oke. tanah warisan. Iya. Karena bapaknya sudah menerima
ya dalam sebagian mungkin sebagian ya, mungkin. Nah sebagian ini dari harga yang tanah kita tersebut. perjelas ini apakah dijual seluruhnya dalam sertifikat atau tidak. Nanti kalau kita mediasi kan terurai, kita menghindarilah jalan Oke, terakhir ke oke, pengadilan. oke. Iya, Tapi iya. kami bersedia kalau nanti misalnya permohonan untuk dilakukan mediasi, kami siap. Bisa, dan Pak, ya? membantu. Bisa Bu. Oke, Bisa. Dan bagus, ini bagus terus sekali. kami lakukan. Oke, Kami bagus punya sekali. inovasi namanya Tumisah, tim penyelesaian masalah tanah. Oke. Tumisah namanya. Tumisah bukan Tumini ya Pak. Iya, nanti kalau Tumini bayangannya nanti ya perempuan cantik. Iya, tapi jangan tumheho Bu. Itu lagi dia. Bisa Iya, aja. iya. Makanya itu bisa aja Oke. Mas Ferry. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua SAM itu berapa? Kalau SOP-nya itu Pak 90 hari kerja. Tetapi dengan catatan Iya. tidak ada masalah-masalah. Oke. Nah, ini juga ya di luar waktu misalnya bayar BPHTB ke Pemda, prosesnya itu di luar itu 90 Iya, hari. artinya 90 hari ini mulai masuk permohonan ya Ya. Pak. Tapi permohonan itu sudah lengkap begitu Sudah ya? lengkap. Oke. Nggih. Kadang kami kalau tidak lengkap sekarang Bu, kalau di saya ini begitu orang berapa nih sudah 2 minggu Pak tidak dilengkapi orangnya buat surat. Nah, namanya berintegritas itu bukan Iya, berarti iya, iya. harus kita selesaikan. Ada kendala masyarakat harus tahu. Yap, Tapi betul kita harus sekali. ada buktinya. Jangan dibiarkan begitu saja. Jangan begitu, Pak. DWA saja. Nah, DWA iya, sebagai pemberitahuan, Nah, itu surat dia. itu penutup backup administrasinya. Iya, itu gitu. dia yang juga Sekarang menjadi sudah satu ciri khas nih sudah kita reformasi melakukan. agraria di Itu tanah salah laut. satu reformasi Iya, agraria, Bu. di tanah laut Di dalam tanah kepemimpinan laut, Pak di Suhaimi. tanah laut. Iya. Harus Bu, harus. Sekarang Iya, itu iya, iya. formatnya sudah saya siapkan, saya konsepkan. Nanti begitu ada orang 2 minggu lagi kirimkan. Iya, Jadi, iya, iya, bahwa iya. kita Oke. memberikan pelayanan itu tidak mesti harus selesai. Kalau memang ada masalah sampaikan masalahnya gitu. Nah, yang ketiga, nah ini saya sebenarnya pertanyaan Pak Hani bisa merasakan dan meraba. Meraba masalah ya. Iya, 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 kan meraba yang lain gitu ya. Jadi itu HGB Oke. yang menjadi diangsur-mengangsur itu sebenarnya sudah berubah menjadi HGB melalui suatu mekanisme yang panjang dan Oke. kebetulan saya diambil ikut menangani. Oke. Jadi saya hafal. Jadi saya hafal masalahnya. Oh, iya, iya, iya. Jadi singkat ceritanya bahwa itu kan sudah ada HGB induk, oleh karenanya dia bisa membangun perumahan. Kalau HGU maka dia bisa dibangun Kayak perumahan. bisa, ya. Itu untuk pertanian, udah HGB kan, sudah jadikan itu sertifikat induknya. Nah hanya sampai sekarang itu saya belum tahu pastinya. Tapi data di kami memang belum dilakukan pemecahan terhadap bidang-bidang tanahnya. Nah kalau secara material telah melunasi, maka segera saja pemilik tanah itu melakukan pemecahan terhadap HGB-nya. Oke, pemecahan Nah, HGB-nya. pemecahan terhadap HGB-nya dimohonkan ke BPN. Nah, nanti akan BPN pecah. Kalau sudah dipecah di BPN ya monggo, itu urusan antara Iya. pengembang dengan Pengembang dengan pembeli. Pembeli. Nah, kami pokoknya Iya. kalau diajukan kami proses. Itu saja. Oke. Nah, jadi inti persoalannya sudah diangsur benar dan sering berkonsultasi juga ke ruangan tubuh sering. Oh, iya. Jadi ulun sudah hafal masalah ini dan ulun tahu Ya, luar biasa. poin sentralnya tahu. Oke, Jadi oke, intinya ulun sampaikan kepada kawan-kawan, Pak, ini bukan kewenangan kami BPN memaksa orang untuk memecah sertifikatnya, karena dalam kewajiban, pian ulun tanya tanda tangan akad kah belum? Sudah ada akad belum? Pian mengasurnya kemana? Ke bank. Sertifikat induknya tidak diikatkan jaminan hak tanggungan, berarti kan tidak masuk ke BPN dulu nih. Oke, Nah, iya, iya, jadi iya. ulun monggo dimediasi dengan pemilik tanah, dengan pemah HGB, monggo dilakukan pemecahan. Setelah pemecahan kalau lunas balik nama kami proses Ibu. Oke, nah berarti bisa nih Pak Har. Pak Har, bisa ya Pak? Oke, jadi SHM tadi ya, tetapi terlebih dahulu dilakukan pemecahan tadi Pak ya. Nah, Pemecahan udah. HGB-nya, Iya. bagaimana bisa jadi SHM? Kita tingkatkan nanti kan sudah lunas Haknya, juga. iya, Dari betul. HGB Ada akadnya menjadi udah. hak Iya. milik, gitu. Oke, ya, tapi intinya bisa gitu ya. Insya Allah bisa, Intinya Bu. bisa, Bisa, insya Allah. bisa, Ya bisa. Pak Har, jangan khawatir. Ya, berbahagialah artinya akan menjadi SHM nih Pak. Tapi tergantung dimohonkan dulu ininya. Iya, Iya, melalui betul. melalui proses tadi Pak. Proses. Iya, tapi intinya tadi di akhirnya bisa gitu. Oke, baik Pak Har, terima kasih sudah berkontribusi di kesempatan pagi hari ini. Kami juga masih menunggu para pendengar setia lainnya ya untuk berkontribusi. Jangan lewatkan kesempatan kita pagi hari ini ya, karena nih Pak Kepala BPN ini tidak selalu bisa dihadirkan di Radio Tutung Panah Iya, FM. sulit nih Pak ya. Iya, sulit. Makanya Karena tadi- jarang-jarang saya undang. Tahu waktunya nih. Karena tadi ya banyak hal-hal yang harus beliau selesaikan ya. Ya. Kemudian Pak, dalam hal juga masih masuk beberapa permasalahan ya di bidang pertanahan ya secara nasional, ada pemilahan-pemilahan ya, ada proyek-proyek yang memang ditangani secara
pendanaan secara biaya oleh Badan Pertanahan sendiri. Mungkin apakah itu tadi seperti yang Bapak sampaikan dari pusat dananya, kemudian ada kerjasama dengan daerah. Nah, apakah ada juga selain itu ada kerjasama misalnya dengan lembaga atau instansi lain, Pak? Misalnya dengan perusahaan atau apa begitu? Baik, kegiatan di kami itu tidak hanya PTSL. Oke. Yang pertama ada yang namanya redistribusi tanah, yang ini menjadi trademarknya reforma agraria. Oke. Jadi redistribusi tanah itu meredistribusikan kembali tanah-tanah negara yang dikuasai oleh negara kepada masyarakat. Di tanah laut. Baik, mungkin bisa kita tahan dulu ya. Iya, ada yang nelpon. Silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bu? Iya, dengan Ibu Eta. Ibu Di Eta. Plehari. Oke, di Plehari. Oke, silahkan, Bu. Iya, mau tanya sama Bapak Kepala BPN, ini terkait sertifikat untuk perumahan, Pak. Kalau kita ngambil perumahan kan itu kalau sudah lunas itu sertifikatnya itu keluarnya masih statusnya HGB, Pak ya, hak guna bangunan. Nah, untuk proses sendiri memindahkan ke jadi hak milik itu prosedurnya seperti apa, kemudian jangka waktunya berapa lama, dan untuk biayanya itu kira-kira berapa habisnya seperti itu, Pak. Oke. Itu aja. Itu? Itu aja, ya, itu aja. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus ada kepastian nih, Pak. Diminta kepastian tadi ya. Iya. Dari HGB ke SHM. Prosesnya itu juga. prosesnya seperti Iya. apa? Berapa lama? Biayanya berapa? Baik. Persyaratannya apa saja? Ya, Oke. laki-laki itu dipegang omongannya, Iya. janjinya, dan Iya. kepala BPN itu dipegang SOP-nya. Oke. Iya, iya, iya. Untuk Bu Eta, kalau pian sudah lunas kredit perumahan, maka pastikan pian dapat surat royanya dari bank. Oke. Kalau sudah lunas dari bank, maka segera pian daftarkan royanya. Nah, royanya nanti di catatan sertifikatnya sudah kami hapus agunan dari PT-nya, pengembangnya. Iya, Karena di pengembangnya. sertifikat itu nanti ini diagunkan di bank. Nah, kalau itu sudah lunas, pian lakukan peningkatan hak ke BPR. Syaratnya ada IMB-nya, ada sertifikat aslinya, tanda bukti akta jual beli, tanda akta jual beli saat pertama kalinya dengan akadnya itu, Oke. dan data-data pendukungnya. Nah, kalau mau membuktikan, di kami bisa berikan 1 hari jadi itu Ibu Eta, saya berikan Ibu. Wow. Kesempatan, iya Bu, nanti silakan begitu udah lengkap daftarkan, saya tunggu. Oke. Kami tunggu dan Ibu daftarkan pagi jam 10, jam 2 sudah Wah, selesai. luar biasa ini reformasinya. Iya. Dan Good. kan saya bilang tadi Bu, lelaki itu dipegang omongannya, Oke. kepala PSOP-nya. Nanti saya untuk Bu Eta untuk bahwa iya benar bahwa reformasi birokrasi di BPN itu berjalan itu loh Bu. Iya, betul. Oke, belum disampaikan tadi Pak kepastian biayanya. Kalau kepastian biayanya ada di standar Bu, itu cuma pendaftaran 50.000 Bu. Pendaftaran 50.000. Ya, Biaya yang lainnya? Enggak ada. Asal mengurus sendiri, jangan lewat tanda kutip. Iya, Gitu betul, loh, betul, Bu. betul. Iya, Daftar iya. makanya nanti karena saya menantang beliau untuk datang sendiri, saya akan berikan prioritas kepada Bu Eta. Oke, Nah, iya Bu asik. Eta dicatat ya. Oke. Silakan Bu Eta. Iya. Iya, sip. Ini sebuah prioritas yang luar biasa ya. Memang menandakan nih bahwa reformasi agraria di tanah laut memang sangat berjalan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat ya Pak. Jadi yang sering dipertanyakan oleh masyarakat kita nih, ya kayak apa gerak BPN nih wayah ini, dahulu lawan wayah ini pindah kada ada beda-bedanya. Oh ternyata jauh sekali. belum tahu, Oke, ya. heeh. Ayo silakan. Banyak promosi kami melalui Facebook, Twitter, Instagram. Saya juga meminta agar bagaimana sih BPN sekarang di tanah laut ini, monggo kunjungi Facebook kami, Oke. Instagram kami, website kami. Jadi lihat bagaimana aktivitas kami di tanah laut ini. Oke, Pak, BPN ini kan pengerjaan sertifikat di kantor gitu ya Pak, dengan sejumlah begitu banyaknya tadi ya Pak, antusias masyarakat yang akan membuat tanda bukti kepemilikan tanah itu. Nah, adakah juga pertanahan ini melakukan survei juga Pak ke
Pak ke lapangan gitu. Terjun langsung ya? Iya, terjun langsung. Karena begini, selain daripada permasalahan yang krusial nih, paling yang mendasar, selain dari proses yang cukup lama, tadi biaya yang tinggi. Nah, juga penetapan batas, Pak. Kadang-kadang nih, Pak, becakut Pak, tetangga sebelah menyebelah ini melga batas tanah aja, sekilan 2 kilan bisa pembunuhan. Kayak apa nih, Pak? Nah, jadi BPN itu bukan menentukan batas. BPN itu menetapkan batas. Nah, itu yang menjadi kalimat kuncinya. Jadi kalau ada orang hendak minta ukurkan tanah masuk sudah permohonannya, patoknya harus terpasang dulu. Karena patok itu adalah tanda bahwa dia menguasai tanahnya dan kan membuat pernyataan dalam surat pernyataan penguasaan fisik. Yang pertama ini nama suami, dia menyatakan satu bahwa tanahnya dikuasai terus menerus, tidak ada gugatan, tanahnya telah dipatok dengan baik, tidak di kawasan hutan, bla 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 segala macam. Begitu kita ke lapangan ternyata masih bermasalah. Nah, itulah yang menyebabkan loh, ini begitu diukur BPN jadi masalah. Sebenarnya bukan begitu diukur BPN, memang ada masalah tapi tidak disampaikan. Makanya di dalam SOP kami, Bu, di dalam SOP pengukuran itu, ketika petugas ukur ke lapangan, patok batas bidang tanah sudah terpasang dan itu dibuktikan dengan yang bersangkutan membuat pernyataan di atas materai telah memasang tanda batas bidang tanah. Itu Bu sebenarnya. Iya. Nah, lalu Pak, tentang tanda batas tadi ya, tanda batas. Adakah tanda batas yang memang menjadi rekomendasi ya dari BPN atau bahkan BPN sendiri mengeluarkan begitu tanda batas yang sah? Nah, sehingga masyarakat kita ini bisa memakai tanda batas itu. Nah, kalau misalnya yang mulai zaman dulu ya Pak, bahkan ada yang kayaknya botol di dalam tanah ditabuk Pak sebagai tanda batas begitu. Kemudian lagi ada kayu ulin ya yang tajak. Nah, bahkan lebih parahnya nih Pak, tanda batasnya pohon ketapi. Sekali pohon ketapinya ditabang. Akhirnya batas tanah kita ini runyam begitu. Padahal sudah mempunyai tanda bukti kepemilikan. Nah, terhadap hal-hal seperti ini nih, apa nih Pak anjuran terhadap masyarakat tentang tanda batas tanah mereka ini? Baik. Kalau tanahnya bersertifikat, Bu, Kerda Patok pun kami bisa membalikan batasnya. Karena kami sudah punya sistem digital, sistem pemetaan yang terintegrasi dalam sistem satelit di dalam GPS yang sangat-sangat akurat. Nah, itu tidak masalah. Tetapi kalau orang sudah merasa punya hak dan diberikan tanda bukti haknya, maka dibebani hak dan kewajiban. Apa itu kewajibannya? Salah satunya memasang dan memelihara tanda batas. Itu kewajibannya. Mengenai masalah jangan dicabut-cabut. Nah, itu kan kadang-kadang Ibu yang banyak terjadi di tanah laut ini, orang mencari tanah. Tanahnya orang surat mencari tanah. Mana tanahnya? Ini tanah. Suratnya ada nih ya. Tanah di mana lah? Iya. Sama dengan orang kawin dinikahkan oleh kepala kau. Begitu bininya kada, dapat tahu dong kepala kau. Itu kepala kau. Nah, ini kan sama, Bu. Ini analogi sederhana. Artinya kan ada kewajiban dalam sikap talak bahwa saya akan menggauli sesuatu menjaga. Sama dengan pertanahan. Harusnya tanahnya dipelihara, dijaga patok batasnya. Ketika bikin sertifikat tidak ada masalah. Nah, makanya di sini juga saya menghimbau, mari, saya itu ingin ada Bu di tanah laut ini, sebelum saya meninggalkan tanah laut ini, saya pengen ada satu gerakan pemasangan patok tanda batas bidang tanah. Iya, secara massal gitu Pak ya. Secara massal, dan kita fokuskan pada satu desa misalnya. Jadi kita desa ini bebas sengketa tanah. Gitu, itu pengen banget saya Bu ada satu itu. Nah, yang kedua, kami itu Bu dulu pernah menjual patok melalui koperasi Bu, tapi bermasalah. Ada oknum kami yang menyalahgunakan, ada orang luar menyalahgunakan, ada yang malah mirip-mirip dari BPN dipatok, timbul jadi sengketa. Maka sejak itu kami tidak lagi membantu untuk itu Bu, karena patok itu ada standarnya, ada ulin, ada silakan masyarakat yang nyamannya. Kalau nanti dia harus beli Bu, nanti ada pungutan tertentu lagi. Itu yang kami takutkan, sehingga di dalam haknya, di dalam kewajibannya wajib memasang patok tanda batas bidang tanah, dia harus memasang. Tapi kami juga punya perlindungan, kami juga punya sistem koordinat dan pemetaan yang sudah akurat, dan di mana letak tanah kami bisa cepat mengembalikan tanahnya itu. Jadi tidak usah khawatir ya para pendengar Radio Tuntung Mana FM, jika Anda memiliki tanah yang mungkin masih batasnya ini masih
masih meragukan begitu ya, mungkin dulunya Ya kadang tanah waris Bu. Iya. Jadi belum sempat orang tuanya menyatakan ini tanahnya. Ini belum sempat nih tanahnya ini. Tapi asal sudah sertifikat. Iya, Nah, kalau belum ya kami tidak bisa. Iya. Ini mencari tanahnya yang tadi Pak. Iya. sudah pencari tanah ya. Pencari tanah. Iya. Ya rekan dengar teman FM kita sudah di banyak waktu nih ya. Kita mungkin ke tema nih Bu ya. Oke. Terkait dari ATR BPN sendiri terkait dalam mendorong pengembangan potensi di tanah laut ini Bu. Baik. Saya sangat ekspektasi excited ya begitu membaca tema ini. Jadi saya juga ingin bicara bukan hanya malah BPN bukan hanya mengurus sertifikat. BPN ini juga bagaimana berkontribusi terhadap kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber-sumber AMDL lah. Bagaimana potensi potensi apa tadi? Pengembangan. Kalau kita bicara potensi pengembangan maka kita bicara tanah. Tanah laut ini bagian integral dari yang namanya Banjar Bakula. Banjar Bakula, Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Baritokuala, tanah laut. Interland ini nanti mudah-mudahan akan menghasilkan sinergi yang sangat bisa nanti mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Nah, oleh karenanya satu pengaruh IKN, dua Banjar Bakula, maka kita harus bisa mengoptimalkan potensi-potensi daerah. Nah, salah satunya apa? Kita punya gunung, punya laut, punya tambang, punya ini, punya ini. Nah, kontribusi dari pertanahan di mana? Pertama tata ruang, bahwa kita harus memastikan bahwa tata ruang itu benar-benar nanti implementatif dan bisa nanti di samping mendorong pertumbuhan ekonomi juga bisa menjaga keutuhan alam di tanah laut ini. Kita tidak ingin kebijakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tapi nanti alam terkorbankan. Betul. Satu. Nah, yang kedua kalau kita bicara tentang aspek ruangnya, kita sudah di PUPR itu Bu sangat bagus sekali. Kita sudah melahirkan 3 rencana Perda RDTR. Kebetulan kami ikut bersama-sama dengan pemerintah daerah di Jakarta membahas RDTR dan sudah disetujui sama pusat 3 proses finishing. Nah, artinya ruang yang sudah disiapkan dalam mendorong potensi itu sudah ada. Nah, saya juga melihat ya, di tanah laut ini luar biasa potensi wisatanya saja bisa. Kalau kita bicara potensi tambang, itu sudah tidak bisa dibicarakan lagi. Tapi bagaimana potensi-potensi ini nanti bisa menyentuh kepada masyarakat ekonomi menengah atau mikro lah, UKM mikro itu bisa berkembang. Potensi wisata kita luar biasa Bu, luar biasa. Nah ini kami juga mendorong membantu. Kalau itu ada punya aset desa, ayo kami sertifikatkan aset desa. Nanti bagaimana BUMDes mengelolanya? Ini bagaimana ini? Kami akan dorong Bu, makanya PTS ini menjangkau ke semua. Nah kami sangat ingin mendorong potensi-potensi ada di daerah yang bisa nanti dalam kacamata ekonomi bisa menghasilkan buat daerah. Kami siap dari sisi pengamanan asetnya. Kami akan bantu sertifikasi tanah-tanah masyarakat, tanah-tanah BUMDes, tanah-tanah koperasi, tanah-tanah warga yang bisa nanti mendorong pertumbuhan ekonominya. Baik, kita menyambung dari yang tadi ya Pak. Ini masih ada pertanyaan juga dari masyarakat kita nih, aspirasi dari masyarakat kita juga tentang pensertifikatan yang gratis tadi. Yang mana nih Pak yang bisa diberikan gratis, yang dibiayai oleh BPN tadi ya, yang dibiayai oleh pemerintah dan yang dibiayai oleh pribadi ya masyarakat kita begitu Pak. Baik Bu. Sertifikat itu kan ada 2 kegiatan. Yang pertama proses bagaimana membuat surat penguasaannya dan bagaimana pelaksanaannya. Kalau yang gratis itu pengukuran di lapangan gratis, tidak dipungut biaya karena kan orang ada membayar biaya pengukuran tuh. Nah, kemudian proses pendaftaran sertifikatnya gratis. Dan lain-lain yang di BPN gratis. Yang tidak gratis itu, yang tidak dibiayai itu pertama BPHTB. BPHTB itu kan kalau dia kena itu banyak ke pemerintah daerah. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ini juga bisa digratiskan. Saya berulang-ulang tadi untuk pendaftaran pertamanya. Yang kedua biaya materai. Nah, ini Bu yang menjadi polemik, bukan polemik sih, perlu pemahaman. Misalnya nih Bu, kami ke lapangan. Terus kami ke lapangan ini kan Bu, karena banyak yang diukur misalnya 200 bidang sehari ini, berapa tim. Terus ada orang desa yang mengawani kan Bu, pembantu desa. Nah pembantu desa itu yang membayar siapa? Sudini Bahuma. Kalau Sudini Bahuma kami bawa jam 8 sampai jam 5. Ada Tegara Perumahan.
anak bini Sidin makan apa? Iya kalau sudah seminggu bergawi, nah kayak apa Sidin? Nah makanya betul. melalui yang namanya SKB 3 Menteri dianggarkan 250.000. Itu boleh dipungut tapi maksimal sih itu biayanya diperjelas untuk materai 3 biji 10.000 kali 3 30.000. Nah kemudian biaya cetak, penggandaan, akomodasi transportasi petugas desa. Nah itulah Bu yang kami tidak bisa kami di BPN. Kan kami tidak menentukan batas. Iya, betul. Kami menetapkan yang membantu orang desa Bu 4 berlima. Kasihan Bu Sidin itu paman kayak apa pian paman ini jauh ulun pak belum maka tua sudah ya tua jujur kenapa tua karena yang tua itu Bu yang tua ibu jangan tertawa Bu iya makanya saya merasa saya paling tua Pak iya soalnya sudah pensiun karena gitu kalau dalam kategori saksi harus tua. Tua usia dan tua domisili. Artinya memang tua dia itu riwayatnya punya si Anu, anak si Anu, cucu si Anu. Tanahnya di situ di bawah pohon manggis. Nah, tanahnya di situ. Di bawah pohon ketapi. Ketapinya ditabang Tapi Sidin bahari sini pohon ketapi paling tidak ada pendekatan datanya. Itu Bu saksinya. Nah, itu Bu yang masyarakat ini kenapa bayar pulang aja pada gratis. Nah, itu benar sekali Bu. Itu yang diperjelas tadi. Oke, baik. Ini juga Pak ada aspirasi juga dari masyarakat kita. Ini bagaimana terhadap meskipun mungkin sudah berapa persen ya Pak tanah di Kabupaten Tanah Laut yang sudah mempunyai tanda kepemilikan, tapi masih ada Pak sebagian yang masih belum punya, bahkan belum punya sama sekali alas haknya. Nah ini bagaimana ini Pak? Nah kalau masyarakat belum punya alas hak, tapi tanahnya memang dikuasai terus menerus, tidak ada sengketa di pihak lain, maka itu ujur orang dibuat orang sporadik itu sebenarnya istilahnya itu bukan sporadik, istilahnya itu adalah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah SPPF gitu. Jadi ulun juga bingung awalnya apa nih sporadik itu kan. Jadi sporadik itu nama kegiatan sebenarnya Bu. Kalau yang PTS itu masal namanya sistematik. Kalau yang seorang tuh artinya sporadik. Gitu. Jadi maulah surat apa sporadik lain, maulah surat pernyataan penguasaan fisik itu yang benarnya. Jadi kan bukti penguasaan tanah nanti ada suratnya. Kalau tidak ada suratnya, pernyataan kalau menguasai tanah. Nah bentuk pernyataannya formilnya namanya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Nah jadi masyarakat yang belum punya surat, tidak ada surat sama sekali. Nah membuatlah yang namanya surat penguasaan gitu, fisik Pak, ya, segera dibuat dan segera didaftarkan di BPN. Iya, segera didaftarkan. Karena kita tahu ya masalah saat ini kan kita selalu berkembang nih di pertanahan ya. Jadi kalau kita misalnya berlama-lama dengan kondisi tanah kita tidak memiliki surat menyurat sama sekali akan berbahaya nanti ya. Iya. Potensi masalahnya terbuka. Iya, potensi masalahnya terbuka ya. Sedangkan tanah kita yang sudah memiliki tanda bukti pun ya masih bisa dimungkinkan, dimungkinkan. Masih dimungkinkan itu ya adanya persoalan-persoalan dan lain sebagainya. Baik, mungkin waktu kita sudah berada di penghujung. Namun Pak, untuk sebentar sedikit. Program PTSL di Tanah Laut ini bagaimana? Sudah melampaui target atau sesuai target sudah Pak? Oh, kalau kami alhamdulillah di Tanah Laut kami dikasih yang paling cepat. ASN sertifikat kami itu yang pertama saya ingin sampaikan ya bahwa untuk tahun 2022 ini kami punya target sertifikat tuh hampir 24.000 Pak. Bayangkan. Asal ini paling banyak terus Tanah Laut ini. Oke. Alhamdulillah tahun kemarin tercapai 100%. Dan tahun ini insyaallah tahun ini itu ada berbagai skema. Yang pertama SHT dari dana dari pemerintah pusat itu 2.500 sudah selesai 100%. Di bulan Maret kami sudah selesai bayangkan. Ya 2.500. Kemudian yang untuk ASM dari dana bantuan Bank Dunia itu dalam proses 2.000 bidang sedang dalam proses. Nah kemudian tahun ini juga 10.000 bidang yang dana dari hibah pemerintah daerah akan kita proses di tahun ini. Dan ini sedang berjalan prosesnya. Luar biasa. Nah, kemudian kami juga proyeknya ada pengukuran dari pihak bantuan Bank Dunia itu 10.000 bidang. Lokasinya sudah ada. Nah, jadi kami mencoba untuk tidak menimbulkan gejolak yang belum ada sudah pengukurannya tapi belum sertifikat, ini kami taruh dana sertifikatnya. Yang belum sama sekali kami taruh untuk kegiatan pengukuran sampai jadi sertifikat. Jadi kita saling menutup itu Bu. Dan ini juga arah diskusi dengan Pak Bupati, artinya jangan sampai nanti menimbulkan gejolak di Tanah Laut itu. Betul. Karena bahaya banget ya tanah ini. Namanya tanah nih luar biasa. Dari tanah kembali ke tanah. Menjadi sebuah kebutuhan pokok ya juga ya masalah tanah ini. Oke. Baik, ini lagi Pak
Iya, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Ini masih ada juga tadi satu pertanyaan Pak tentang prosentasi tanda kepemilikan hak atas tanah di Kabupaten Tanah Laut ini. Kondisi saat ini nih sudah berapa persen? Persentasenya benar Bu. Persentasenya di Tanah Laut ini sekitar 65% Bu sudah bersertifikat. 65% sudah bersertifikat. Dengan basis data kami menggunakan pendekatan data PBB. Nah, tapi ya tidak tahu dalam perkembangan. Tetapi kami di BP Tanah Laut itu sudah menetapkan kepada Pak Menteri bahwa tala terdaftar namanya Bu. Tala terdaftar tuh namanya seluruh tala bersertifikat di 2025. Nah walaupun Presiden kan 2024 Bu, harapannya 2024, tapi kami sih mungkin bisa 2025. Kenapa? Karena masih banyak tanah yang dikuasai, tapi orangnya tidak ada di tempat, itu agak sulitnya. Nah tapi kalau 2024 kami yakin tuh tala terpetakan. Jadi kelihatan ya Pak, kelihatan nanti yang mana yang sudah bersertifikat, yang belum kenapa? Ini sengketa, ini orangnya tidak ada, tapi kami ukur dulu. Nah persoalannya yang menunjukkan patok ini yang kedua nih rancak dana desa. Kedua nih Pak Suemi aja kalau pindah sari kurang tanah orang ini, nah itu yang menjadi masalah. Tapi insya Allah lah 2024 tala terpetakan, 2025 tala terdaftar. Amin. Iya baik. Waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Kalau berbicara soal pertanahan nih kayaknya memang kalau istilah orang Bahari itu Pak 2 hari 2 malam. Iya. Sebab kita pijak terus nih Bu. Iya. Dan permasalahannya itu tidak akan pernah berhenti begitu ya. Selalu ada dan selalu ada. Namun karena waktu kebersamaan yang sudah berada di penghujung Pak, maka kita harus mengakhiri acara Tanah Laut Menyapa kita pada hari ini. Kami terima kasih atas segala kehadiran dan penjelasan dari Bapak. Tapi terakhir Pak ada statement closing nih Pak yang perlu disampaikan mungkin dan perlu terkait diketahui oleh pengembangan masyarakat potensi kita. juga termasuk Pak. Jadi yang pertama bahwa saya bangga di Tanah Laut ini kondisi alam kita luar biasa, baik sumber daya mineral, sumber daya di atas tanah maupun sumber daya lautnya. Nah maka dari itu ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan kami dari BPN sangat mendukung. Nah dalam rangka pengembangan aset-aset masyarakat, aset-aset pemerintah daerah, dalam rangka mendukung pengembangan potensi daerah yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini. Nah berkaitan juga dengan potensi-potensi yang akan coba kita kembangkan, yang nanti sudah kita cover ruangnya dalam RDTR, kami juga BPN siap memberikan kontribusi tersebut. Itu barangkali yang dapat saya. Terakhir begini Bu, mohon izin yang terakhir, mari tolong kita patok tanah kita, begitu karena kami ini mungkin kontraknya akhir bulan ini, awal Juli sudah jalan untuk PTSL, tolong tanahnya dipatoki dulu, itu aja kita. Habis sudah dipatoki, nanti masalah sertifikatnya nanti kami bantu untuk kita tidak lebih lanjut. Iya, catatannya patoknya yang memang benar-benar permanen gitu ya Pak ya, tidak mudah dicabut, tidak mudah ditiru gitu ya. Dan jangan mematok tanah tetangga. Karena selimut tetangga biasanya lebih. Iya. Karena rumput tetangga kita. Itu biasanya kan kalau tetangga ini lebih menarik lah. Rumput tetangga lebih hijau gitu ya, selimut tetangga lebih enak. Padahal yang ada aja dipelihara Bu. Baik.